Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri atas 4 kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar adalah nama sahabat Nabi. Beliau lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atas hasil musyawarah para sahabat. Beliau sangat memegang amanah negara dan bertanggung jawab saat melakukan sesuatu. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abu Bakar pada masa pemerintahannya antara lain, pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Kedua, keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat tanggung jawab Baitul Mal. Dan yang keempat, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Abu Bakar sendiri meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan dan 11 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Niken Prahayu. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi kami pada tokoh yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dimulai dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Kita di sini bisa kita lihat ya dari PPT-nya, kita menjelaskan dulu tentang biografinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, Umar bin Khattab ini merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy. Biasa dipanggil Abu Hafs atau anak singa dan digelari Al-Faruq yang berarti pemisah antara yang hak dan batil. Ia lahir di Mekah tahun 40 sebelum Hijriah dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dan fiskal yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Ada 6. Yang pertama ada pendirian lembaga Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat, yang keempat urs, yang kelima ada sedekah dari non-muslim, dan yang terakhir atau yang keenam koin atau mata uang. Selanjutnya Umar meninggal pada waktu subuh pada usia 63 tahun. Saat salat subuh bersama kaum muslimin, ia ditusuk dari belakang dengan pisau beracun oleh Abu Lulu Fairuz al-Farsisi. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan Utsman bin Affan. Utsman dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Zul Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir di Makkah pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ia memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi kelima. Pada 6 tahun pemerintahannya, Utsman melakukan penataan baru, yaitu 1. Pembangunan perairan, 2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, 3. Pembangunan gedung pengadilan untuk menegakkan hukum, 4. Kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. 5. Mempertahankan pemberian bantuan seperti dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berbeda-beda, meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Utsman meninggal dunia karena terbunuh oleh para utusan dari Kufah.
Basrah dan Mesir karena menginginkan Utsman memecat pada para gubernurnya yang notabene adalah kerabat sendiri, wafat dalam usia 82 tahun yaitu pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia lahir pada tahun Gajah ke-13. Beliau merupakan keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri Rasul yaitu Fatimah Az-Zahra. Adapun kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun masa kepemimpinannya meliputi yang pertama yaitu pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal. Berbeda dengan Umar yang hanya menyisihkan cadangan. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang keempat yaitu pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya pada masa kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij pada tanggal 19 Ramadan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Itulah tadi materi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.